Assalamualaikum Tabi Pun. Perkenalkan, saya Ibu Ani Riyati dari SMA N1 Banjarmargo akan memaparkan kegiatan aksi nyata pada modul 1.4. Di sini saya mensosialisasikan dalam aksi nyatanya, yaitu sosialisasi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas. Di sini latar belakang yang modul 1.4 tentang budaya positif adalah kita sering mendengar adanya krisis karakter yang diberitakan di media sosial, media massa. Itu ternyata sangat mengkhawatirkan, bukan hanya dari tawuran pelajar, tetapi banyaknya aksi-aksi yang terkadang di luar norma agama itu sering dilakukan oleh para remaja, terutama anak-anak sekolah. Mungkin hal ini dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang mendorong generasi kita itu mengikuti budaya dari luar tanpa ada saringan terlebih dahulu atau tanpa disaring terlebih dahulu. Hal inilah yang membuat keprihatinan kita sebagai seorang pendidik untuk wajib menggalakkan budaya positif bagi murid kita, dengan harapan kelak mereka bisa menerapkan di mana saja mereka berada. Kita akan mengambil dari paradigma yang diberikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara yang memberi tuntunan kepada kita sebagai seorang pendidik. Karena menurut beliau sebagai seorang pendidik, kita ini agar mampu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan baik kodrat alam maupun kodrat zaman yang dimiliki oleh anak, agar mereka mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian di sini saya juga menyampaikan tentang disiplin positif. Disiplin di sini biasanya kalau kita sering mendengar disiplin itu ada keinginan seseorang untuk mendapatkan dari orang lain itu kepatuhan terhadap sesuatu, atau cenderung dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Tetapi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana kita ingin mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan, kita harus menciptakan murid kita yang merdeka dengan syarat utamanya yaitu harus disiplin yang kuat. Tetapi di sini disiplin yang dimaksudkan adalah disiplin diri yang memiliki motivasi dari internal. Jika kita memiliki motivasi internal, maka kita tidak memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena yang berasal dari luar itu tidak begitu pengaruh terhadap diri kita. Baik, yang berikutnya dalam penegakan disiplin itu kita bisa melakukan dengan cara memberikan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Yaitu nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang kita. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, dan nilai-nilai ini merupakan pondasi kita untuk berperilaku. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang sifatnya positif, kemudian merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Hal ini dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrolnya. Berikutnya, saya juga mensosialisasikan tentang Diane Gaussen dalam bukunya Restructuring School Discipline dengan menyatakan 3 motivasi perilaku manusia. Saya mengenalkan kepada rekan guru untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, karena pada dasarnya manusia itu dalam berperilaku ada 3 motivasi. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan ini dimiliki oleh orang-orang yang masih memiliki motivasi yang eksternal. Untuk
Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Memang ini lebih tinggi dari atau lebih setingkat lebih di atas dari motivasi yang pertama. Tetapi yang sebaiknya kita lakukan adalah yang ketiga, motivasi perilaku manusia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini akan menumbuhkan motivasi secara internal. Baik, berikutnya saya juga memberikan pengenalan kepada rekan guru, di mana posisi kita pada saat murid melakukan kesalahan, yaitu kita harus menerapkan dengan segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi ini yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid kita untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Tentu dengan penerapan segitiga restitusi diharapkan siswa memiliki karakter yang lebih kuat dan lebih baik dalam proses bersosialisasinya dengan teman atau masyarakatnya. Kemudian di sini saya juga mengenalkan 5 posisi kontrol terhadap murid atau 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Guru yang pertama bisa menjadi seorang penghukum. Di sini dalam menghukum tidak hanya menggunakan hukuman fisik, tetapi bisa menghukum dengan verbal atau dengan kata-kata. Nah, orang yang menjalankan posisi menghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid dan lebih dalam lagi. Nah, yang guru-guru yang menerapkan posisi ini, posisi penghukum ini, selalu berkata patuhi aturan saya, kalau tidak awas, dan lain sebagainya. Kemudian posisi yang kedua yaitu posisi kita dalam menangani masalah sebagai pembuat siswa atau pembuat murid merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, kemudian pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Dia selalu merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti contohnya misalnya, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Dan lain sebagainya. Kemudian posisi kontrol berikutnya adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasinya. Posisi teman pada guru ini bisa negatif ataupun positif. Kemudian ada posisi kita sebagai seorang pemantau. Jadi guru bisa menjadi seorang pemantau atau mengawasi. Nah, pada saat mengawasi ini kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi yang sudah disepakati. Kemudian yang terakhir, posisi tertinggi dalam segitiga restitusi atau perbaikan masalah, posisi guru ini sebagai posisi kontrol yang tertinggi adalah posisi manajer. Pada posisi ini seorang guru membuat sesuatu yang kesepakatan bersama murid dengan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Nah, di sini ada keterampilan seorang manajer tadi. Dia kadang bisa membuat dirinya sebagai teman dan pemantau, bahkan kadang posisinya kembali ke manajer. Kemudian di sini seharusnya dalam ketika kita mengacu kepada institusi, seharusnya kita ya menggunakan pemantau atau kontrol sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri agar si murid tadi merasa nyaman. Posisi kita sebagai seorang manajer
maka akan memberikan kepada siswa ini untuk kepercayaannya untuk menjadi seorang manajer bagi dirinya sendiri, di mana siswa mendapatkan kemerdekaan untuk menganalisis apa sih kebutuhan dirinya, apa sih yang dibutuhkan oleh orang lain, dan dia akan mencari solusi dengan secara sistematis, bertanggung jawab, dan arahkan untuk menjadi orang-orang yang benar-benar memiliki komitmen gitu. Baik, berikutnya saya memperkenalkan bagaimana pentingnya keyakinan kelas sebagai payung yang menciptakan lingkungan positif tersebut. Nah, dalam menciptakan keyakinan kelas ini kita harus membuat kesepakatan dengan siswa kita sehingga kesepakatan tadi bisa dijunjung tinggi secara bersama dan tanpa ada tekanan terhadap siapapun, karena semua disetujui oleh warga yang ada di dalam kelas. Contoh keyakinan kelas itu satu, menjunjung tinggi nilai ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, disiplin waktu, tanggung jawab, kemudian ada saling menghormati, saling menghargai orang lain dan diri sendiri, atau kebersamaan atau kekompakan, menciptakan rasa aman dan nyaman, simpati dan peduli, dan lain sebagainya. Baik, di sini mengapa saya memerlukan dukungan dari rekan guru dan terutama kepala sekolah, karena kepala sekolah yang memberikan semacam ruang gerak untuk saya dalam mengimplementasikan materi yang sudah saya peroleh. Nah, di sini agar semua itu bisa berusaha bersinergi, dan saya juga kemarin mensosialisasikan tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi kita harus mengenal bahwa setiap orang itu berbuat pada dasarnya, atau perbuatannya itu pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya secara positif, maka mereka akan melakukannya untuk mendapatkan secara negatif. Itu yang dilakukan oleh manusia. Demikian juga yang dilakukan oleh siswa kita. Jadi kita harus paham bahwa setidaknya ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kebutuhan yang kedua, seseorang juga membutuhkan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kemudian kebutuhan yang ketiga, kita juga butuh penguasaan atau butuh pengakuan atas kemampuan kita. Kemudian kebutuhan yang keempat, kita juga butuh kebebasan atau kebutuhan untuk bebas memilih. Dan yang kelima, kita juga punya kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Baik, kita lanjut bahwa pada dasarnya kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan hak dasar kita. Bapak Ibu yang saya hormati, serta Ibu Kepala SMN 1 Banjarmargo yang saya hormati, di sini saya menginginkan dalam kolaborasi kita menuntun siswa kita agar saling menguatkan, saling bersinergi. Pertama, karena saya menginginkan agar visi kita yang kita harapkan bisa tercapai. Kemudian yang kedua, saya juga berharap proses kreativitas siswa yang terus-menerus bisa kita kembangkan atau bisa tetap berjalan. Kemudian saya juga mengharapkan yang ketiga yaitu tanggung jawab dan kemandirian siswa itu lebih terarah. Kemudian yang berikutnya, saya juga ingin siswa kita berkolaborasi antar mereka, berkolaborasi positif dalam hal apapun. Kemudian yang berikutnya,
Kita juga berharap, saya berharap, berpikir untuk saling menghargai perbedaan. Kemudian kita juga berharap tetap semangat untuk belajar dan mencari pengetahuan. Nah, ini adalah fenomena krisis moral yang luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.